Lonceng kematian Jokowi semakin kencang berdentang, yang sekaligus mengantarkan kiamat politik bagi Gibran. Kematian baik dalam arti kiasan maupun harfiah memang sedang berlangsung sekarang. Secara kiasan, kematian itu merujuk pada semakin terkuncinya gerak Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Sedangkan secara harfiah, kematian itu berarti semakin parahnya penyakit kulit Jokowi yang tidak menutup kemungkinan semakin menggerogoti tubuhnya. Ibarat pesawat tempur, posisi Jokowi kini sudah terkunci mati. Jokowi menunggu tombol rudal ditekan yang akan mengubur seluruh sejarah kelamnya untuk selamanya. Posisi Jokowi terkunci setelah data baru mengenai ijazah palsunya semakin menemukan titik terang yang membuat puzzle pemalsuan semakin menemukan bentuk dan konstruksi hukum. Berawal dari aktivis Betor Suryardi yang secara belak-belakan mengungkapkan jejak ijazah Jokowi dicetak di pasar pramuka pojok. Sekarang kasus ini semakin menemukan kejelasan hukum dan tindak pidana. Tidak cuma itu, sebelum aktivis Roy Suryo juga dikirim pesan WA yang bisa ditafsirkan sebagai ancaman oleh ketua organisasi relawan Jokowi yang bernama Paiman Raharjo. Paiman memberikan peringatan kepada Roy Suryo agar berhenti mempermasalahkan ijazah Jokowi bila ingin keluarganya hidup tenang. Ancaman ini oleh publik dikaitkan dengan kepemilikan kios fotokopi dan percetakan Paiman di pasar pramuka. Publik membuat gambaran kasar. Kasus ini kira-kira begini. Ijazah Jokowi dicetak di pasar pramuka, di kios Paiman, untuk mempersiapkan Pilkada DKI Jakarta 2012. Publik mencurigai keterlibatan Paiman dalam pemalsuan ijazah Jokowi. Indikasinya karena Paiman panik oleh karena Roy Suryo terus-menerus tanpa henti mempermasalahkan ijazah dan skripsi Jokowi yang memang sangat janggal. Karena kepanikan inilah, lalu Paiman mengeluarkan ancaman ke Roy Suryo. Publik sangat yakin bahwa Paiman pasti ada sangkut pautnya dengan ijazah palsu Jokowi. Dia ketua organisasi relawan Jokowi yang kemudian dihadiahkan posisi wakil menteri, punya tempat fotokopi dan percetakan di pasar pramuka, dan mengirim pesan ancaman ke Roy Suryo. 3 fakta yang bila dirangkai menjadi satu, maka ini menjadi kesimpulan sementara bahwa Paiman tidak steril dalam kasus ijazah palsu, dan seharusnya sudah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Betor sebelumnya mengatakan bahwa di pasar pramukalah tim Jokowi dari Solo dan tim PDIP mempersiapkan semua dokumen Pilkada 2012 Jokowi yang dia tidak punya. Satu nama muncul yang disebut menjadi penanggung jawab pengadaan dan percetakan ijazah itu, yaitu
Widodo, orang kepercayaan Jokowi yang dibawa dari Solo. Dari tim PDIP Jakarta, kata Bentor, ada nama Denny Iskandar yang mengerjakan dokumen bersama Widodo. Paiman buru-buru memberikan klarifikasi. Begitu namanya mendadak viral karena disebut di banyak podcast dan ditulis di banyak portal berita. Kata Paiman, dia memang pernah mempunyai kios fotokopi di Pasar Pramuka. Tapi itu berlangsung antara 1997 sampai 2002. Setelah itu dia menjual kiosnya. Apalagi kemudian dia menjadi ketua program studi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Maka kios tersebut dia jual. Bantahan Paiman tidak begitu saja diterima publik. Seorang pensiunan TNI yang kini menjadi pengamat intelijen yang tinggal di Aceh, Sri Raharja Chandra, meragukan klarifikasi Paiman. Raharja mengatakan beberapa orang pemilik kios di Pasar Pramuka sudah siap bersaksi untuk membantah klaim sepihak Paiman tersebut. Hasil temuan di lapangan didapat informasi dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharja, mantan Wamendes, telah memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 1990-an sampai tahun 2017. Demikian kata Raharja dalam sebuah tulisan yang disiarkan secara luas. Menurut Raharja yang dikutip Rosario, kios milik Paiman masih tetap beroperasi sampai 2017, tetapi memang sudah pindah ke bagian belakang pasar. Alasannya kios yang banyak mencetak dokumen palsu tentu cari gara-gara bila terlalu tampak oleh masyarakat umum, karena harus dipindah ke belakang. Bentor kembali mengingat-ingat kejadian 13 tahun ke belakang ketika Jokowi sedang mempersiapkan dokumen untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Beberapa orang PDIP, kata Bentor, sempat terkejut melihat surat-surat dan dokumen yang dipersiapkan. Itu fotonya sama semua. Tentu ini sangat janggal, karena dokumen itu berbeda tahun. Maka tentunya foto yang dibubuhkan seharusnya berupa dan usia. Fakta penting kedua, kata Bentor, adalah tim pencalonan Jokowi yang mempersiapkan surat-surat dan dokumen itu juga terkejut melihat foto yang tercantum dalam dokumen dan surat-surat itu berbeda dengan raut muka Jokowi. Informasi ini didapat Bentor dari salah satu anggota tim, dan ingatan lama itu masih sangat kuat menempel di kepalanya. Singkat kata, rangkaian fakta-fakta ini akan sangat susah dibantah oleh Jokowi dan tim hukumnya. Bantahan apapun yang akan dikemukakan pasti tidak akan dipercayai publik karena bertentangan dengan akal sehat. Ini adalah fakta-fakta yang seharusnya ditelusuri lebih lanjut oleh polisi, bukan malah fokus untuk
mentersangkakan Roy Suryo, Tifaujia Tiasuma, Rismon Sianipar, Rijal Fadilah, Egy Sujana, dan Kurnia. Dalam perkembangan terbaru, sekuat apapun Bareskrim dan Polri mencoba menyelamatkan Jokowi, maka usaha itu akan sia-sia. Fakta-fakta ini sudah setengah matang yang seharusnya ditinjak lanjuti bila sungguh ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah fakta-fakta yang masih bisa ditelusuri karena para pendukungnya masih ada. Pada saat yang sama, publik juga curiga dengan terbakarnya pasar Pramuka pada 2 Desember 2024, atau 52 hari setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Publik bertanya, apa betul pasar ini terbakar secara alami? Atau dibakar secara sengaja untuk menghilangkan jejak? Karena kejadian yang sama, kata publik, terjadi juga dengan gedung Kejaksaan Agung dan dibongkarnya rest area lokasi kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Publik mencurigai keras pihak-pihak yang tersudutkan dan terlibat sengaja menghilangkan barang bukti dan locus delicti atau tempat kejadian perkara. Rakyat semakin tidak sabar menunggu akhir drama ijazah palsu ini, karena dari hari ke hari alur ceritanya semakin nyata dan tak terbantahkan. Jokowi mau mengelak seperti apapun, mau lari kemanapun, kini semakin susah. Berbagai front sudah menyerang pengakuan palsu dan membongkar kebohongannya. Publik semakin berani dan semakin yakin karena Jokowi memiliki riwayat kebohongan akut yang panjang. Tentu saja dari semua perkembangan ijazah palsu Jokowi ini, satu hal yang sangat mencuat ke permukaan, yaitu kejatuhan Jokowi adalah kematian politik Gibran sekaligus. Menanggapi perkembangan ini, Jokowi tidak tinggal diam. Dengan penyakit kulitnya yang semakin parah, dia memaksa bertemu dengan 2 orang dekatnya, yaitu 2 mantan rektor di Solo. Tak lama setelah fakta pasar Pramuka menjadi fakta publik, publik melihat pertemuan mereka sebagai langkah menangani fakta baru yang dikenal sebagai UPP atau Universitas Pasar Pramuka itu. Rakyat sekarang merasa bahwa 2 anak beranak itu sudah menorehkan nista yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Dan rakyat kini melawan. Rakyat ingin mengembalikan marwah bangsa yang dicabik dan dicampakkan ke dalam lumpur kehinaan selama 10 tahun. Residu Jokowi paling besar yaitu masih bercokolnya Gibran. Sangat mengganggu bangsa ini. Karena Gibran harus segera dimakzulkan. Mukanya yang menunjukkan keculasan dan kebodohan tidak bisa ditolerir karena bertentangan dengan visi kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bangsa besar. Muka Gibran sudah mengotori ruang publik selama 8 bulan dan rakyat sudah tidak lagi menanggungkannya. Tidak cuma Gibran,
rakyat juga menuntut agar kasus-kasus geng Solo juga harus segera diproses hukum. Nadiem Makarim sudah dicekal ke luar negeri menjelang pemeriksaannya. Yang dibaca publik bahwa Nadiem sudah pasti akan segera jadi tersangka. Tentu rakyat mengapresiasi langkah hukum ini yang akan menaikkan kepercayaan investor melakukan bisnis di Indonesia. Namun tentu tidak cukup sampai di situ. Nama-nama seperti Budi Ari, Budi Sadikin, Bahlil, Luhut, Tito, dan lainnya, mengapa masih dikasih panggung oleh Prabowo? Budi Ari seharusnya sudah jadi tersangka dalam kasus judi online. Budi Sadikin ditenggarai mengubah gelar akademik dari dokter Andes jadi insinyur. Bahlil terbukti melakukan hal tidak terpuji dalam mendapatkan gelar dokter di Universitas Indonesia. Tito melakukan keributan dengan memindahkan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara. Luhut sudah barang tentu harus segera out karena menjadi representasi Jokowi par excellence in all senses. Tetapi itu semua terpulang kembali ke Presiden Prabowo. Prabowo bisa menjadi katalisator sangat penting untuk mempersiapkan Indonesia emas yang selama ini menjadi jargon di mana-mana. Ibarat masuk hutan belukar yang ditumbuhi banyak pohonan beracun, Prabowo sudah harus mulai menebang pohon-pohon itu untuk membuat jalan setapak. Selama Prabowo terus ragu untuk menebang pohon-pohon berbahaya itu, semakin Indonesia dalam keadaan ketidakpastian. Mulai sekarang sampai 2045 nanti, bukan Indonesia emas yang didapatkan, malah sebaliknya, Indonesia cemas menghantui di mana-mana. Salam Dedi Ahmadi Official.